어미롭게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah tertera di layar, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai Francis Alcasio, teori kepribadian timur, yaitu teori kepribadian Zen yang dimilikinya. Sebelum itu, berikut adalah latar belakang dari Xu, yaitu beliau lahir di Liaoning, Cina, tanggal 28 Oktober 1909. Beliau adalah warga negara USA keturunan Cina. Beliau wafat tanggal 15 Desember 1999 di California, Amerika Serikat. Beliau adalah seorang sarjana filsafat antropologi, kesusastraan Cina klasik, dan psikologi. Adapun riwayat karir beliau yaitu dosen Universitas Columbia pada tahun 1944 hingga 1945, asisten profesor Universitas Cornell pada tahun 1945 hingga 1947, asisten profesor formal Universitas Northwestern pada tahun 1947, dan kepala Departemen Antropologi tahun 1957 hingga tahun 1976. Berdasarkan Wikipedia, Xu merupakan salah satu pendiri antropologi psikologis. Gitu. Nah, dengan keahlian dan ilmu-ilmu tersebut, Xu menyusun konsep kepribadian timur sebagai alternatif konsep kepribadian menurut psikologi barat. Teorinya disebut dengan teori kepribadian Zen dari Cina, yang berarti manusia yang berjiwa selaras, manusia yang berkepribadian. Konsep kepribadian selaras untuk menganalisis jiwa manusia masyarakat timur, misalnya Cina, Jepang, Asia, termasuk juga dengan Indonesia. Nah, struktur kepribadian dan jiwa manusia timur oleh Xu digambarkan sebagai lingkaran yang konsentris seperti pada gambar. Konsep kepribadian timur sebenarnya bermaksud untuk menganalisis jaringan terkait antara jiwa manusia atau individu dengan lingkungan sosial budayanya. Hampir semua pendekatan barat bersifat pendekatan individual, sesuai dengan faham yang dianut bangsa barat, yaitu individualisme dan liberalisme. Sedangkan di sini, pendekatan kepribadian timur adalah pendekatan sosiokultural, karena manusia adalah makhluk sosial budaya. Xu menggambarkan lingkungan alam kehidupan jiwa atau kepribadian manusia itu ada 8 lingkaran konsentris yang disebut dengan sosio-psikogram atau juga dengan psikososiogram, yaitu gambar lingkaran-lingkaran ini. Lingkaran-lingkaran ini sebenarnya hanya teknik analisis, teman-teman. Tentunya kenyataan-kenyataan yang terjadi tidak pasti atau tidak matematis. Nah, sehingga gambar lingkaran ini juga tidak atau bukan lingkaran persis, melainkan gambaran-gambaran yang mengelilingi atau mengitari individu. Daerah lingkaran keempat jika dilihat pada gambar yaitu dibuat garis tebal dibanding dengan yang lainnya. Ini menunjukkan batas antara alam jiwa seseorang yang dalam psikologi disebut dengan kepribadian atau personalitas seseorang. Nah, berikut keterangan dari masing-masing lingkaran, yaitu keterangan gambar dari masing-masing lingkaran itu. Yang pertama dan terdalam yaitu lingkaran ketujuh sebagai pusatnya, menggambarkan kehidupan jiwa yang tidak disadari. Bagian lingkaran ketujuh ini berisi cipta, rasa, karsa yang semula disadari namun ditekan ke dalam ketidaksadaran. Berikutnya, lingkaran keenam merupakan lapisan bawah sadar atau subsadar. Lapisan ini isinya sama dengan lapisan ketujuh, hanya berbeda pada tingkat ketidaksadarannya. Lingkaran keenam ini terletak di luar lingkaran ketujuh. Maka, kedua lingkaran ini disebut sebagai lapisan tidak sadar, yaitu dua lapisan ini juga lapisan yang paling mirip dengan konsep kepribadian oleh Sigmund Freud sebagai lapisan S atau id.
Selanjutnya ada lingkaran kelima, yaitu menggambarkan lapisan kesadaran jiwa tetapi tidak dinyatakan, berisi mengenai pikiran-pikiran yang disadari penuh oleh individu tetapi tidak pernah dinyatakan kepada siapapun karena alasan tertentu. Contoh beberapa alasan yang mungkin ada di antaranya yaitu dia takut salah atau takut dimarahi orang lain atau malu. Juga dia enggan menyatakan karena tidak yakin akan mendapatkan respon baik atau bisa dibilang takut ditolak dan lain-lain. Lalu, lingkaran keempat yaitu lingkaran yang disebut dengan lapisan kesadaran yang dinyatakan, berisi pikiran, gagasan, perasaan yang dapat dinyatakan secara terbuka kepada orang lain dan dapat diterima dengan mudah oleh sesamanya. Misalnya, yaitu rasa senang, gembira, sedih, marah, atau pendapat dan keinginan, dan lain-lain. Jadi, isi dari lapisan keempat itu adalah bahan untuk kita berkomunikasi dengan siapapun di lingkungan sekitar kita. Gitu. Berikutnya yaitu lingkaran ketiga, disebut sebagai lapisan hubungan karib atau hubungan akrab, disebut juga dengan intimate society, berisi konsepsi tentang orang, binatang, atau benda yang diajak individu bergaul atau berkomunikasi secara karib atau secara mesra gitu. Hubungan karib ini biasanya dipakai untuk tempat mencurahkan isi hati, tempat menghilangkan tekanan batin, atau sebagai tempat berlindung. Nah, pendukung dari lapisan ketiga ini misalnya orang tua, sahabat, teman dekat, saudara, dan sebagainya. Bahkan ada juga individu yang berhubungan karib dengan hewan, yang bisa disebut dengan hewan kesayangan mereka, yaitu mungkin anjing, kucing, kelinci, atau ikan, bahkan ya bisa juga seperti itu. Hubungan psikologis akrab ini diperlukan untuk membangun hubungan cinta, termasuk untuk berbakti secara penuh dan mutlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lingkaran ketiga ini sebagai dasar kehidupan kerohanian manusia. Hubungan kebaktian terhadap Tuhan ini membuat manusia menjadi seimbang dengan kehidupan duniawinya. Lingkaran ketiga bersama dengan lingkaran keempat tadi ini menjadi dasar untuk membangun pribadi yang aman, tentram, harmonis, stabil, atau yang disebut juga dengan suasana homeostasis psikologis. Baik, selanjutnya yaitu lingkaran kedua, menggambarkan lingkungan hidup kejiwaan dengan hubungan kegunaan. Hubungan kegunaan ini misalnya hubungan antara pembeli dan penjual di pasar, hubungan antara tukang dan mandor di tempat kerja, bangunan. Jadi pada hubungan kegunaan tidak memerlukan cinta dan kemesraan dan tidak perlu juga sampai pada hubungan karib. Lalu lapisan ke-1 sebagai gambaran lingkaran hubungan jauh. Berikut tentang pikiran dan sikap dalam jiwa manusia yang jarang mempunyai pengaruh langsung pada kehidupan seseorang sehari-hari. Lapisan ke-0 yaitu juga lapisan yang paling jauh, lapisan yang paling luar, disebut dengan lapisan atau lingkaran dunia luar, berisi pikiran atau anggapan yang mirip dengan isi lingkaran ke-1, namun perbedaannya pada lingkaran ke-1 itu lingkaran yang hal-hal di luar masyarakat individu namun masih bersangkutan atau masih dalam lingkungan bangsa dan negara yang sama. Sedangkan isi dari lingkaran ke-0 ini sudah terletak di luar masyarakat dan bahkan di luar negara dari individu yang bersangkutan. Misalnya Indonesia dengan Eropa atau Amerika dan sebagainya. Nah, ini kesimpulan dari materi ini yaitu konsep kepribadian timur dengan teori Jen ini yaitu manusia yang selaras dan kepribadian itu adalah manusia yang dapat menjaga keseimbangan hubungan antara diri kepribadiannya dengan lingkungan sekitarnya.
Konsep ini memiliki hubungan dengan pandangan Pancasila terhadap manusia yang dapat dipakai sebagai bahan banding menyusun konsep kepribadian bangsa Indonesia sebagai manusia Indonesia yang berjiwa dan bersemangat Pancasila. Nah, berikut adalah daftar pustaka, yaitu referensi-referensi yang saya gunakan untuk membuat video pembelajaran ini. Baik, selesai sudah materi yang dapat saya sampaikan. Nah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.